Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1112. Olivia tertawa dan berkata, benar-benar, aku sangat bahagia. Aku harusnya bersyukur dan aku akan bersyukur. Keluarga dan teman-temannya dengan mudah dihasut oleh Stefan dan akan membela lelaki itu. Selain itu, Stefan memang bersikap sangat baik dengan dirinya. Aku saja nggak tahu harus balas dia dengan hadiah apa, ujar Olivia dengan wajah bingung. Kedua temannya merasa Olivia sedang pamer kemesraan pada mereka. Junia tidak masalah karena Reiki juga baik padanya. Akan tetapi Amelia masih sendiri dan tidak ada pasangan. Tentu saja dia hanya bisa menyimpan rasa iri pada kedua temannya. Stefan memang nggak kurang apapun, dia hanya kurang istri. Begitu kami menikah dengannya, dia sudah nggak kurang istri lagi, hanya kurang sepasang anak saja. Lebih baik kamu cepat kasih dia sepasang anak kembar sekalian. Amelia teringat akan Russell yang lucu dan berkata, kalau lucu dan pintar seperti Russell, nggak masalah juga kalau lahir yang lebih banyak. Stefan juga sanggup menghidupi mereka. Olivia, kamu sudah ada tanda-tanda. Kalau sudah ada, kamu harus kasih tahu aku pertama kali. Junia tertawa dan berkata, seharusnya yang pertama kali tahu itu Pak Stefan. Kamu jangan rebutan sama suaminya, nanti dia cemburu sama kamu baru tahu rasa. Nanti kamu nggak diizinkan main sama Olivia lagi. Amelia terlihat tersenyum bangga dan berkata, dulu aku memang takut dengan Stefan, sekarang dia yang takut sama aku. Kamu nggak dengar dia panggil aku dengan sebutan, kakak. Hahaha, setiap aku mengingat Stefan panggil aku begitu, aku merasa bahagia. Jelas-jelas kamu yang ketakutan sampai nyembur, ujar Olivia. Amelia hanya terdiam saja. Aku baru saja selesai datang bulan, untuk sementara nggak ada tanda-tanda. Aku juga mau ada satu pasang anak. Katanya kakak iparnya Jonas hamil kembar, sepertinya sudah mau lahiran, ujar Olivia lagi. Stefan pernah menceritakan bahwa Yose dan istrinya hamil kembar. Lelaki itu terdengar sangat iri sekali. Olivia tidak tahu begitu banyak tentang orang kaya di kota Aldimo. Yang dia tahu hanya Jonas saja. Olivia menatap Amelia ketika mengatakan hal itu. Amelia tidak berpikir panjang dan hanya tertawa sambil berkata, rumahnya Jonas sudah mulai pembangunan. Dia sering menanyakan perkembangannya dan terkadang kalau ketemu aku, dia akan minum teh di rumahku. Aku pernah mendengar dia bilang kakak iparnya hamil kembar. Selain itu kakak iparnya yang kedua juga kembar, anaknya sudah keluar dan keduanya laki-laki. Keluarganya sama seperti keluarganya Stefan yang kebanyakan keturunan lelaki, ujar Amelia. Kalau kamu bisa ada anak perempuan, kamu akan menjadi orang berjasa bagi keluarga Aditama. Mereka benar-benar mengharapkan keturunan perempuan, tambah Amelia lagi. Meski keluarga Junaidi banyak anak lelaki, hanya keturunan Yose saja yang tidak ada perempuan. Keturunan ayahnya masih ada anak perempuan dan sekarang menjadi tantenya Yose. Akan tetapi keluarga Aditama justru tidak ada cucu perempuan dan anak perempuan selama beberapa keturunan. Olivia tertawa dan berkata, orang lain dikasih tekanan untuk melahirkan anak laki-laki, aku justru kebalikannya. Nenek terus bilang kalau dia ingin sekali cucu perempuan. Bahkan katanya aku akan dikasih hadiah besar kalau bisa melahirkan anak perempuan. Nenek Sarah pernah bilang kalau melahirkan anak laki-laki ada hadiah 100 miliar dan anak perempuan 10 triliun. Tiga menantunya semua melahirkan anak laki-laki. Dia mau melahirkan anak perempuan, tetapi alhasil justru laki-laki semuanya. Sampai detik ini belum ada yang mendapatkan hadiah 10 triliun. Amelia terus menatap adik sepupunya penuh arti ketika mengatakan kalimat tersebut. Bab 1113. Olivia terkejut ketika mendengar itu. Kalau seperti itu, dia tidak perlu kerja lagi dan hanya bertugas melahirkan anak saja. Melahirkan anak bisa membuatnya menjadi kaya raya. Junia juga terkejut ketika mendengar kalimat tersebut. Melahirkan anak saja bisa mendapatkan uang begitu banyak sebagai hadiah. Itu hanya hadiah dari Sarah saja, belum termasuk hadiah dari orang lain. Olivia, kalau begitu kamu lahir lebih banyak anak saja. Kamu akan menjadi orang kaya, kata Junia sambil tertawa. Amelia menarik tangan Junia dan mengelus gelang pemberian Gloria padanya sambil berkata, Junia, kamu juga nggak perlu iri dengan Olivia. Calon mertua kamu saja sudah kasih barang berharga keluarganya padamu. Aku pikir aku salah lihat, ternyata setelah semakin lama dilihat dan dipegang, ini memang barang turun-temurun keluarga Ardaba. Junia terdiam dan tidak berkata apapun. Ini barang turun-temurun keluarga Reiki. Kenapa kamu bisa tahu?
Tanya Junia yang tidak menyangka ternyata ibunya Reiki langsung memberikan gelang ini padanya ketika pertama kali bertemu. Mamaku pernah bawa aku ketemu dengan beberapa istri dari keluarga Ardaba. Aku selalu melihat ibunya Pak Reiki mengenakan gelang ini. Neneknya juga ada satu gelang ini yang warnanya sudah berubah dan harganya sangat tinggi. Ibunya Reiki pernah bilang kalau gelang ini adalah barang turun-temurun mereka dan selalu diberikan ke menantu anak pertama. Seharusnya Reiki anak pertama di keluarganya, bukan? Bram lebih tua darinya. Mereka bukan dari satu ibu yang sama. Hanya sepupu saja. Wajah Junia memerah dan berkata, aku juga terkejut. Hubungan mereka sudah seperti saudara kandung. Reiki memang anak pertama di keluarganya. Amelia tertawa dan berkata, oleh karena itu kamu nggak perlu iri dengan Olivia. Calon mertua kamu nggak kalah dari keluarga Aditama. Kalian masing-masing berhasil jadi menantu dua keluarga paling hebat di sini. Junia dan Olivia saling bertatapan sejenak. Meski mereka berdua tidak begitu paham dengan permata atau perhiasan mahal, Junia tahu kalau Gloria memberikan hadiah yang cukup berharga padanya. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka kalau ibunya Reiki sudah menganggap dia sebagai seorang menantu. Reiki juga sudah pasti mengetahuinya, tetapi lelaki itu tidak mengatakan apapun. Bahkan dia juga mendukung ibunya dengan semangat untuk memintanya menerima hadiah itu. Aku mau makan, kata Junia mencari alasan untuk pergi. Dia bersiap untuk menghubungi Reiki dan memastikan apa yang dikatakan oleh Amelia tadi. Karena tantenya yang menikah dengan orang kaya terpandang, sehingga Junia juga bisa masuk dalam lingkup sosial orang-orang kaya. Ketika dibandingkan dengan Amelia, Junia baru tahu ternyata masuk ke dalam lingkup sosialita saja tidak cukup karena tingkatannya masih belum cukup tinggi. Bahkan Junia tidak tahu kalau barang yang dia terima ada barang pusaka keluarga Ardaba. Apalagi Olivia yang hanya mengenal orang kaya dari Junia saja. Meski Olivia tidak ada pemikiran untuk menikahi seorang anak konglomerat, sekarang dia sudah tanpa sadar masuk dalam dunia tersebut dan akan menjadi nyonya besar keluarga itu selanjutnya. Akan ada banyak sekali hal yang harus dia pelajari dan tekanannya juga akan jauh lebih besar dari Junia. Olivia akan melewati hari yang sangat sibuk. Junia, aku nggak makan di sini. Kamu nggak perlu siapkan jatahku, ujar Amelia ke arah dapur. Setelah itu dia berkata pada Olivia, aku mau pergi dulu. Tujuanku ke sini hari ini hanya untuk bilang perkembangan dari proyek investasi kita saja. Perasaan Rebecca sedang buruk, aku harus menemani dia dulu. Perasaan sahabat kamu masih nggak ada perubahan. Hubungan sekian tahun tiba-tiba dikhianati, tentu saja nggak mudah untuk melupakannya. Nggak semua orang sama seperti aku dan bisa melupakannya dengan mudah. Bahkan aku saja bisa nangis di depan kakakku waktu tahu Stefan menikah. Mendadak Olivia terlihat tidak tahu harus bersikap apa. Dulu dia juga sepertinya sangat mendukung Amelia dengan sang tuan muda Aditama. Bab 1114. Tidak disangka ternyata lelaki itu adalah suaminya sendiri. Olivia, itu semua sudah berlalu. Sewaktu Stefan panggil aku dengan sebutan, kakak, semua perasaanku sama dia sudah sirna. Terlalu banyak yang bisa Stefan lakukan demi kamu, dan dia nggak pernah melakukan apapun demi aku. Bahkan dulu dia juga nggak sudi bicara denganku. Amelia bisa melupakan perasaannya pada Stefan bukan hanya demi Olivia, tetapi dia melihat dengan jelas perbedaan dari seseorang yang memiliki rasa dan tidak. Sepertinya cerita sahabatku dan kamu sedikit mirip. Hanya saja posisinya tukaran dengan Stefan. Temanku menutupi identitas aslinya dan berpacaran dengan kekasihnya. Hingga pada akhirnya kekasihnya malah pergi melepaskan dia demi perempuan kaya lain. Katanya dia bisa nggak perlu susah payah selama 30 tahun. Seharusnya dia merasa beruntung karena bisa melihat sifat asli kekasihnya sebelum sempat menikah. Aku juga menghiburnya dengan ucapan seperti itu. Amelia mengambil kunci mobilnya dan berkata, Olivia, aku pergi dulu. Kamu ada waktu untuk buat kontrak kerja proyeknya. Kalau nggak ada waktu, aku bisa minta asistennya kakakku buat bikin satu contoh. Aku nggak keberatan dengan hal seperti itu karena proposal sebelumnya juga menghabiskan waktuku satu malam penuh. Aku saja yang buat. Olivia menerima tugas tersebut karena dia tidak boleh membiarkan Amelia yang melakukan semuanya sendiri. Ini adalah proyek mereka bertiga, ada beberapa hal yang harus turun tangan sendiri baru bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman. Malam nanti aku jemput kamu untuk ke acara bersama, Olivia tersenyum sebagai jawaban. Dia mengantarkan Amelia keluar dan kembali ke toko setelah perempuan itu menjauh. Olivia memutuskan untuk pergi membantu Junia mempersiapkan makan siang. Siang harinya, Odelina datang membawa Russell ke tokonya.
Karena Odelina memiliki usaha toko makanan sarapan, dia hanya bekerja setengah hari. Meski begitu, dia tetap lelah karena harus bangun pagi sekali. Olivia, sudah masak makan siang? Tanya Odelina ketika melihat adiknya dan Junia tengah sibuk. Sudah, tinggal masak sayur saja. Aku saja yang masak, sahut Odelina sambil meletakkan putranya di meja kasir. Dia masuk ke dapur untuk memasak sayur. Odelina baru saja melayani seorang murid di kasir dan murid tersebut bertanya, "Bi Lesti di mana?" Dia sudah pulang, katanya mau makan. Beberapa hari ini penjualannya bagus sekali. Olivia, besok kakak mau buka lowongan dan berencana mempekerjakan satu orang untuk membantu. Dengan begitu Bi Lesti bisa membantumu. Olivia tidak masalah dengan keputusan kakaknya itu. Dia selalu merasa kakaknya akan melakukan sesuatu dengan sangat baik jika sudah memutuskan untuk melakukannya. Toko makanan kakaknya akan menjadi toko dengan penjualan terbaik di jalan tersebut. Setelah itu Odelina menambahkan nasi untuk putranya agar bocah itu makan terlebih dahulu. "Kak, aku kasih tahu sesuatu." "Apa itu?" "Kemarin malam aku dicegat di tengah jalan dan kaca jendelaku dipukul." "Hah?" Odelina dan Junia terkejut dan berseru bersamaan. Keduanya bertanya secara kompak, "Kamu nggak apa-apa, kan?" Bab 1115. Aku nggak apa-apa, bukannya aku duduk di sini dengan keadaan baik-baik. Mobilku saja yang rusak, makanya hari ini Stefan yang antar aku ke kantor. Odelina bertanya dengan panik, "Siapa orang-orang itu lagi?" Dia pikir ulah keluarganya yang antik itu. "Bukan, ulah keluarga Siahaan. Aku pernah bantu adiknya Mutia dan ada 2 kali berselisihan dengan dia. Dia minta preman buat serang aku. Benar-benar nggak masuk akal." Marah Odelina. "Sudah lapor polisi?" "Sudah." Olivia menatap keponakan yang ada dalam pelukan kakaknya itu dan berkata, "Kak, aku nggak apa-apa. Stefan sudah aturkan 2 orang anak buah untuk ikut denganku. Aku kasih tahu kakak karena takut kakak juga kena imbasnya. Kak, bagaimana kalau kakak pindah dan tinggal bersama dengan kami? Jauh lebih aman kalau kita saling menjaga. Rumah kontrakan kakak juga sangat aman. Kamu juga sudah lapor polisi dan mereka sudah kapok, nggak akan berani macam-macam lagi. Kita hidup di negara hukum." Setelah berpikir sejenak, Odelina berkata lagi, "Gudang kecil di toko kakak sudah kakak rapikan. Kakak rencana beli kasur kecil dan letakkan di sana. Setelah itu kakak mau kembalikan sewa kontrakan rumah. Nanti kakak dan Russell tinggal di toko saja. Dengan begitu bisa hemat uang sewa rumah dan jauh lebih aman. Karena ada Daniel yang menyewa security patroli. Olivia juga akan mengatur mobil antar jemput untuk dia dan anaknya saat berpergian. Kak, nggak perlu terlalu panik. Sebenarnya mereka nggak akan berani macam-macam. Aku hanya kasih tahu kakak dan mengingatkan saja biar kakak bisa lebih jaga-jaga. Selanjutnya aku akan sama seperti waktu kakak kerja di Lumanto Group, setiap pagi jemput Russell untuk ke tempatku. Bi Lesti akan menjaga dia, jadi kakak nggak perlu khawatir. Kedua kakak beradik itu tidak lagi hidup hanya saling mengandalkan saja. Mereka ada keluarga Aditama dan keluarga Sanjaya yang membantu. Siapapun yang berani menyentuh mereka harus memikirkan akibat dari perbuatan mereka nanti. Olivia paling takut keponakan kecilnya dijadikan sasaran empuk oleh orang lain. "Boleh juga," ujar Odelina tanpa penolakan. Ketika Odelina mulai sibuk, dia memang tidak bisa memperhatikan anaknya sama sekali. Dia juga tidak mungkin menggendong Russell terus selama bekerja. Bocah itu juga sangat berat dan jika digendong dalam jangka waktu panjang juga akan lelah. Setelah kedua kakak beradik itu selesai berdiskusi, Olivia juga memberitahu kakaknya mengenai gosip yang disebarkan oleh keluarga mereka. Berita itu tidak membuat Odelina terkejut. Dari awal dia sudah menebak kalau keluarga mereka tidak akan menyerahkan harta kedua orang tua mereka dengan mudah. "Kak, aku akan urus masalah itu, kakak istirahat dulu." Odelina menguap dan berkata, "Iya, motorku tinggal di toko kamu dulu. Biar kakak pulang dengan Russell naik taksi. Kakak ngantuk sekali, mata saja sudah nyaris terpejam." Perempuan itu khawatir terjadi hal buruk jika dirinya membawa motor dalam keadaan mengantuk saat membonceng putranya. Olivia meminta seorang anak buah untuk mengantar kakak dake ponakannya untuk pulang ke rumah kontrakan perempuan itu. Malam harinya Olivia mengikuti tantenya untuk hadir dalam sebuah acara yang diadakan oleh keluarga Jayantara. Sampai jam 9 malam acara di kediaman keluarga Jayantara juga masih belum berakhir. Tiba-tiba sejumlah mobil mahal tiba di rumah tersebut. Karena orang yang datang adalah Stefan. Dia datang untuk menjemput istrinya.
Olivia tidak ingin lelaki itu datang menemaninya ke acara. Stefan tidak keberatan, tetapi dia bisa menjemput Olivia setelah acara selesai. Mobil Rolls-Royce mahal berhenti di depan dengan diiringi oleh beberapa mobil bodyguards. Anggota keluarga Jayantara keluar untuk menyambut lelaki itu. Andra menghampiri dengan senyuman lebar sambil membukakan pintu mobil untuk Stefan. Melihat itu Stefan turun dengan membawa satu ikat bunga mawar yang membuat orang-orang melebarkan matanya. Stefan terlihat begitu tampan dan memikat. Saat lelaki itu turun dari mobil, dia hanya menyapu orang-orang di sana sekilas hingga pada akhirnya tatapan lelaki itu mendarat pada sosok Andra. Tanpa pikir panjang Stefan berkata, "Pak Andra, maaf mengganggu. Saya datang untuk menjemput Olivia pulang karena hari sudah sangat larut." Semua orang terdiam. Acara mereka baru saja dimulai jam setengah 8. Bab 1116. Sekarang baru pukul 9 malam, dan masih ada waktu 2 jam sebelum acara berakhir. Stefan sudah datang untuk menjemput istrinya pulang. Andra hanya tersenyum dan berkata, "Pak Stefan jarang-jarang datang, kebetulan sekali hari ini adalah acara ulang tahun ke-80 dari ibu saya. Pak Stefan mau masuk dulu dan duduk di dalam." Stefan tidak menjawab dan hanya berseru, "Dimas." Dimas menurunkan barang yang sudah disiapkan oleh Stefan sebagai hadiah ulang tahun. Setelah itu dia berkata, "Sebelum datang mengganggu, saya sudah siapkan sebuah hadiah sederhana untuk beliau. Selamat ulang tahun dan panjang umur buat ibu dari Pak Andra." Dia tidak masuk, tetapi sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. Hal itu juga sama saja sebagai bentuk rasa hormat untuk ibunya Andra. Dimas menyerahkan hadiah tersebut pada Andra dan diterima oleh lelaki itu dengan ucapan terima kasih pada Stefan yang berulang kali. Stefan hanya berdiri diam di tempat dengan gagah dan tampan. Bunga yang ada di tangannya terlihat begitu mencolok dan menarik perhatian. Melihat Stefan yang sepertinya tidak ingin masuk, Andra tidak memaksanya lagi dan meminta anak buahnya untuk memanggil Olivia. Tanpa perlu anak buah Andra mencari, kedatangan Stefan yang begitu mencuri perhatian dan heboh sudah disadari oleh Olivia yang tengah menikmati makanannya di ujung ruangan. Perempuan itu langsung meletakkan makanannya dan memberitahu Amelia bahwa akan melihat keadaan di depan dulu. "Stefan," panggil Olivia sambil berjalan menghampiri lelaki itu. Awalnya dia ingin berlari, tetapi sepatu hak yang dia kenakan membuat pergerakannya terbatas. Stefan melihatnya dan mau tidak mau mengakui bahwa Olivia terlihat sangat feminim sekali ketika mengenakan sepatu hak dan gaun malam. Ditambah dengan dandanan tipis serta aksesoris yang terpasang di tubuhnya membuat perempuan itu terlihat seperti putri dari negeri dongeng. Sikap Stefan ketika berhadapan dengan Andra dan yang lainnya sangat dingin. Akan tetapi ketika melihat sosok Olivia, wajahnya terlihat tersenyum seakan di mata lelaki itu hanya ada Olivia seorang saja. "Olivia," panggil Stefan sambil menghampiri Olivia dengan bunga yang ada dalam pelukannya. "Kenapa kamu ke sini?" Stefan menyerahkan bunga ke hadapan Olivia dan berkata dengan lembut, "Aku minta orang beliin bunga ini di Spring Blossom." Olivia pasti akan senang karena dia sudah membantu usahanya Rosalina. Setelah perempuan itu menerima bunganya, Stefan menjawab, "Aku datang untuk menjemput kamu pulang." "Masih kepagian, baru jam 9, sahut Olivia. Stefan hanya menatapnya dalam-dalam tanpa berbicara. Olivia mengerjap beberapa kali dan mendadak teringat dengan hal yang sudah dia janjikan pada Stefan sebelumnya. "Aku pamit dulu sama Tante dan Amelia." Apa yang sudah dijanjikan pada lelaki itu, pasti akan diingat dan Olivia hanya bisa menepatinya. Tatapan Stefan berubah lembut dan dengan sebelah tangannya dia menggandeng tangan Olivia sambil membawanya ke arah mobil lelaki itu sambil berkata, "Kita bilang sama Pak Andra saja, nanti dia bisa sampaikan ke tante dan kakak sepupumu." Olivia tertawa dan tidak tahu harus berkata apapun. Hari itu dia sempat membisikkan sesuatu di telinga lelaki itu dan malam ini Stefan sudah menjemputnya di kediaman keluarga Jayantara. Semoga besok Olivia masih bisa bangun tepat waktu untuk bekerja. "Pak, kami pulang dulu. Tolong bantu sampaikan pada Bu Yuna kalau Olivia sudah saya jemput." "Oke, sudah tahu," sahut Yuna yang mendengarnya. Dia dan beberapa ibu-ibu lainnya tengah berdiri tidak jauh dan memandangi pemandangan itu. "Tante, aku pulang dulu." Yuna hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Olivia dibuat malu dan tidak enak hati. Sayangnya urat malu suaminya sudah putus. Dia dibawa masuk ke mobil Stefan dengan ditatap oleh semua orang. Bab 1117. Yuna berdiri di depan pintu sambil menatap kepergian Rolls-Royce itu dengan para ibu-ibu yang lain. "Bu, Stefan baik sekali dengan keponakan kamu. Acara baru berjalan setengahnya,
dia sudah jemput keponakan kamu untuk pulang. Yuna tertawa dan berkata, dia memang sangat baik sekali dengan keponakanku. Saking sayangnya, saya juga dibuat sedikit iri dengan mereka. Salah seorang tamu yang ada di sampingnya bertanya, dia dan keponakan kamu kapan merayakan resepsi? Kami tunggu acaranya. Yuna tertawa dan berkata, 2 hari yang lalu saya dan suami saya serta keponakan tertua pergi ke Villa Permai dan membahas perihal resepsi mereka berdua sekalian pilih tanggal. Kalian masih harus tunggu setengah tahun lagi. Tenang saja, kalian pasti diundang. Nanti siap hadiah yang besar saja ya. Semua orang tertawa dan berkata, pasti. Sudah cukup sebuah penghormatan bagi mereka karena keluarga Aditama bersedia mengundang mereka. Siapapun tidak akan yang menyia-nyiakan kesempatan itu, sebenarnya banyak yang ingin bertanya apakah Olivia dan Dewi bisa akur atau tidak. Biasanya Olivia selalu ikut Yuna datang ke acara-acara resmi, apakah karena hubungan mertua dan menantu yang tidak akur atau ada alasan lain. Teringat dengan apa yang terjadi pada Weni, tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut lagi. Mereka tahu dari Yuna kalau pernikahan Stefan dan Olivia akan diadakan setengah tahun lagi dan tentu saja merupakan sebuah berita baik. Mereka merasa yakin bahwa Olivia yang menjadi calon penerus Nyonya Aditama dan menjadi perempuan nomor 1 di keluarga itu. Semua ibu-ibu tersebut langsung mengingatkan putrinya untuk bersikap baik dan ramah pada Olivia dan tidak boleh menyinggung perempuan itu. Yang memiliki menantu perempuan juga mengingatkan para menantunya untuk melakukan hal yang sama. Olivia tahu kalau kepergiannya yang lebih awal akan dijadikan bahan pembicaraan semua orang. Karena sudah terjadi, dia juga tidak memikirkan lagi apa yang akan dikatakan oleh orang-orang. Setelah naik ke mobil, dia langsung berkata, baru jam 9 saja kamu sudah menjemputku. Acara saja baru jalan setengah. Mata gelap Stefan menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku nggak lihat waktu dan hanya merasa kamu sudah pergi terlalu lama. Makanya aku putuskan untuk menjemputmu. Olivia diam tetapi dia tidak mempercayai perkataan lelaki itu. Belum kenyang? Tanya Stefan tiba-tiba. Stefan tahu kalau Olivia memang gemar makan. Acara seperti ini selain digunakan untuk menjalin relasi, tuan rumah acara juga akan mempersiapkan berbagai jenis makanan lezat. Stefan ingat ketika awal menikah, dia menemani Junia menghadiri acara dan keduanya bersembunyi di sudut ruangan untuk menikmati makanan. Bahkan ketika Stefan datang saja, perempuan itu tidak ikut melihatnya. Akan tetapi, saat pulang ke rumah perempuan itu mulai menceritakan berbagai berita gosip pada Stefan. Terkadang curiga dia tidak normal, atau mungkin curiga dengan kemampuannya sebagai seorang lelaki. Mau tidak mau hal itu membuatnya tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menjelaskan dengan terang-terangan. Lumayan kenyang. Olivia menunduk dan menghirup aroma bunga yang diberikan Stefan sambil bertanya, kamu ke Spring Blossom. Kamu merasa Rosalina beneran buta atau bohong? Aku nggak pergi. Aku minta orang lain untuk beli bunga itu. Aku juga nggak akan cemburu, ujar Olivia sambil terkekeh. Aku tahu, kamu belum pernah cemburu denganku, ujar Stefan. Lelaki itu mengatakannya dengan nada lemas dan sedih, dia sering sekali cemburu karena Olivia, sedangkan perempuan itu belum pernah cemburu meski hanya 1 kali. Meski hubungan mereka sudah kembali, perasaannya juga semakin dalam, Stefan merasa perasaan Olivia padanya masih belum cukup kuat dan besar. Bab 1118. Mendadak Stefan teringat dengan perkataan Bi Lesti padanya. Yang dicintai oleh Stefan adalah sosok Olivia yang seperti saat ini. Kalau sampai perempuan itu berubah, maka yang dicintai oleh lelaki itu bukan Olivia karena sifat perempuan itu memang seperti ini. Aku nggak ada saingan yang kuat, kalau ada perempuan yang selalu melirikmu dan mencari kesempatan mendekatimu, aku pasti akan cemburu. Aku juga bisa khawatir kamu direbut karena aku kurang baik buat bersanding denganmu. Kalimat itu dikatakan dengan sangat serius oleh Olivia. Dia memang tidak ada saingan yang merebut Stefan. Orang yang mengagumi Stefan memang banyak, tetapi perempuan itu tidak ada yang berani mengutarakan perasaannya. Olivia juga tidak bertemu dengan perempuan yang mengagumi Stefan. Sekarang perasaannya masih lancar dan menguasai semua perhatian lelaki itu. Semua kelembutan dan kesetiaan Stefan diberikan untuknya secara utuh. Pemikiran itu membuatnya merasa sangat bahagia sekali. Stefan memeluknya dengan sayang dan berkata, berarti aku harus siapkan satu saingan buat kamu. Biar kamu sedikit takut sama aku. Kamu berani. Kalau ada yang bilang sama aku, Olivia, Stefan punyaku. Kamu mau uang berapa banyak baru mau melepaskan Stefan buatku. Aku pasti akan buka harga dan jual kamu. Aku pakai uang jualan suami untuk hidup bahagia.
Hahaha. Topik pembahasan ini sangat berbahaya sekali hingga membuat sopir dan Dimas terdiam. Dimas ingin sekali menjadi orang tak kasat mata detik ini juga. Di saat kedua orang itu menebak bahwa Stefan akan marah besar karena wajah lelaki itu sudah menggelap dan matanya berubah tajam. Namun pada akhirnya Stefan hanya menekan kepala Olivia dan melayangkan kecupan dalam di bibir istrinya. Masih belum ada orang yang berani menjualku sebelumnya. Olivia, kamu coba saja kalau berani. Olivia tertawa dan berkata, bercanda, kalau kamu nggak ada niat, maka orang-orang yang mengagumimu juga nggak akan dekat denganmu. Kalau kamu ada niat, percuma juga mereka menghindar karena kamu juga akan menghampiri perempuan itu. Tapi aku sangat percaya denganmu. Kamu itu nggak mengerti membujuk dan merayu perempuan. Bahkan Amelia saja nggak boleh menyukaimu, perempuan lainnya sudah pasti nggak akan ada kesempatan, ujar Olivia lagi. Di mata Olivia, Amelia adalah sosok perempuan yang sangat baik. Kalau tidak ada dia di antara Amelia dan Stefan, mungkin sampai saat ini Olivia akan merasa mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Stefan mencubit wajah perempuan itu sambil berkata, hatiku sangat kecil dan sempit, hanya muat kamu seorang saja. Kalau kamu lebih gemuk lagi, kamu bahkan nggak akan bisa keluar dari dalam. Kalau kamu nggak keluar, berarti orang lain juga nggak akan bisa masuk. Selamanya hanya kamu yang jadi istriku seorang. Hatiku juga sangat kecil. Kaki kamu yang besar itu main masuk gitu saja sampai pintu hatiku tertutup. Stefan tertawa mendengar ucapan perempuan itu. Mungkin rasa cinta Olivia tidak sebesar rasa cintanya. Cinta perempuan itu sangat polos dan bersih. Olivia juga sudah menolak perasaan Albert yang begitu besar. Dulu dia memang belum mengetahui bahwa Albert menaruh hati padanya, sehingga sering menyebut nama lelaki itu. Olivia memang sungguh-sungguh menganggap pemuda itu sebagai seorang adik. Setelah tahu yang sesungguhnya, Olivia tidak lagi membahas apapun tentang Albert. Sosok Albert sudah menjadi sebuah masa lalu di antara mereka berdua. Bab 1119. Kita pulang kemana? Olivia menyadari kalau tujuan mereka bukan ke arah Lotus Residence. Ke Villa Puncak Bukit. Olivia membulatkan mulutnya saja. Stefan melirik sekilas ke arah perempuan itu karena takut Olivia akan marah dan tidak suka. Kesan Olivia pada Villa Puncak Bukit mungkin tidak begitu baik karena Stefan mengurungnya di sana selama 2 hari setelah identitasnya terbongkar. Karena orang-orang membujuknya, Stefan baru memutuskan untuk membiarkan Olivia pergi. Sejak dia pergi meninggalkan Villa Puncak Bukit, Olivia tidak pernah menginjak villa tersebut lagi. Olivia, kalau kamu nggak suka ke sana, aku bisa minta sopir putar balik. Kita pulang ke Lotus Residence saja, iya. Setelah diam sesaat, Stefan bergumam, nenek masih tinggal di Lotus Residence. Kita ke Villa Puncak Bukit saja, nggak perlu putar balik, lelaki ini pasti merasa dia tidak bisa bebas karena nenek tinggal di Lotus Residence. Olivia juga tidak ingin mengganggu perempuan tua itu. Villa Puncak Bukit tidak meninggalkan trauma pada Olivia, dia hanya tidak bisa untuk tidak teringat kejadian lalu setiap masuk ke villa tersebut. Namun yang berlalu biarlah berlalu, Olivia harus menghadapinya dengan berani. Olivia bisa mengerti sikap lelaki itu. Oke, melihat Olivia yang tidak menolak membuat Stefan menghela napas lega. Lelaki itu jauh lebih terbiasa tinggal di Villa Puncak Bukit karena sudah pernah hidup di sana selama beberapa tahun. Sedangkan di Lotus Residence baru beberapa bulan saja. Siang tadi Bu Sinta ada cari kamu. Tanya Stefan tiba-tiba. Johan marah besar ketika mendapat kabar bahwa Giselle ditangkap. Dia buru-buru berangkat menuju Mambera dan menanyakan kejadian yang sebenarnya pada istrinya. Hingga akhirnya lelaki itu marah besar dan memaki putrinya yang ceroboh. Bisa-bisanya Giselle memikirkan cara yang seperti itu. Kalau mau menghadapi Olivia, seharusnya membuat rencana yang rapi dan tanpa celah. Baik gagal atau berhasil, diri sendiri juga tidak akan dicurigai. Bagaimana mungkin Giselle masih berkomunikasi dengan para preman itu? Sinta juga tahu putrinya yang terlalu ceroboh dan gegabah, terlalu ceroboh dan gegabah. Namun semuanya sudah terlambat. Dia tidak menyangka ternyata kemampuan Olivia begitu hebat hingga bisa mengalahkan preman-preman itu. Apalagi ada banyak anak buahnya Stefan yang diam-diam menjaga Olivia. Kalau sampai Sinta tahu apa yang akan dilakukan oleh putrinya, dia pasti akan menghentikan Giselle. Kejadian yang sudah terjadi diperkuat dengan bukti yang ada di tangan Olivia membuat Sinta tidak bisa menolong putrinya. Cerita bersambung.